Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval ingin mempresentasikan demo UAS jaringan komputer. Baik, langsung saja ke yang nomor 1 dulu, yaitu menjelaskan pembagian dan pengaturan subnet untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk yang IP versi 4 dulu. Jadi IP-nya itu 192.168.123.0/24. Ini berdasarkan soal. Nah, dibagi menjadi dua network, yaitu network A dan network B. Network A itu ada 120 host, dan network B ada 18 host. Yang network A ini kan 120 host, jadi yang paling mendekati adalah 128. 128 itu sama dengan 2/7. Nah, baru pangkatnya itu jadi pengurangnya, 8 dikurang 7 sama dengan 1 bit. 1 bit ini nanti untuk penambahan dari /24 menjadi tambah 1, jadi /25. Nah, karena dia pangkatnya 7, jadi pembatas dari kanan ke kiri nolnya. Nah, di sini network A diwakili dengan warna merah. Nah, di sini terdapat dua varian, yang kecil dan besar tentunya. Ada 128 dan 0. Sesuai yang diajarin, saya pilih yang paling besar dulu supaya gampang. Oke, didapatlah IP 192.168.123.128/25 dengan subnet mask 255.255.255.128 karena slashnya 25. Oke, untuk network B sama saja, hanya beda jumlah hostnya yaitu 18. Jadinya dia 32 yang paling mendekatinya, dan dia pangkat 5. Dapatlah 2 bit, dan network B diwakili dengan warna hijau. Terdapat 4 varian, yang paling tinggi itu 96, jadi saya pilih. Dapatlah IP 192.168.123.96/27. Karena /27 jadi subnet masknya 255.255.224. Nah, saya nambahin satu network lagi, yaitu network X. Nah, yang berjumlah 2 host. Ini untuk menghubungkan antar routernya. Mungkin memang nggak ada soal, tapi supaya router bisa saling terhubung. Network X ini digambarkan dengan warna biru. Nah, dia cuma butuh 2 host, jadinya paling mendekati yaitu 4. 4 itu sama dengan 2/2, jadinya 5 dikurangi 25 ini dapat dari tadi pengurangan yang ada di yang di network B. Nah, dapatlah 3 bit di sini network X-nya. Nah, karena dia 3 bit, jadinya /30. Nah, di sini terdapat 8 varian IP yang bisa dipilih. Saya pilih yang paling besar, yaitu 92, jadi dapatlah IP 192.168.123.92/30 dengan subnet mask 255.255.255.252. Oke, itu untuk IP versi 4. Selanjutnya untuk IP versi 6. IP versi 6 ini sama kurang lebih dengan yang sudah saya jelaskan di IP versi 4, hanya beda IP saja. Itu IP versi 6. Dari soalnya sendiri 2001.220/120. Nah, maka dari itu network A-nya yang ada berjumlah 120 host, ya penghitungannya sama kurang lebih, hanya di pas pencarian IP-nya yang beda. Jadi dia menghitungnya dari tengah ke kiri. Nah, di sini kan terbagi tengah nih. Nah, karena dia cuma 4, masing-masing 4, kanan dan kirinya 4, jadi ada 8. Kalau dijumlah ini 8 dan 0, maka 8 dan 0, maka IP-nya 2001.2.280/121. ini karena ini sama 1 bit ya kan. Untuk pembuktiannya 128 dikurang 7 sama dengan 121, maka terbukti benar. Network B-nya sama kurang lebih, digambarkan dengan warna hijau ya. Nah, ini karena yang network A-nya yang dipilih 1, maka yang 0 yang bebas. Jadi ini 0, sama kayak versi 4 tadi. Nah, sini yang paling tinggi 60, jadi saya pilih. Network X-nya juga sama, dia butuh 2 host, tapi karena ini
IP versi 6, jadi nggak butuh broadcast IP. Jadi saya cuman yang paling mendekati 2, jadi 2/1. Nah, 2/1 ini dapatlah 4 bit. Itu sebagai berikut nih. Nah, ada banyak variannya ya. Paling tinggi 420, jadi saya pilih. Dan slashnya 127. Nah, itu untuk penjelasan nomor 1. Selanjutnya untuk penjelasan nomor 2 sampai 4 akan saya mulai dari IP versi 4 dulu, baru dilanjut IP versi 6, karena saat pengerjaan saya pisah supaya tidak bingung saat saya ngerjain begitu. Oke, berikut adalah overview dari IP topologi IP versi 4 yang saya buat. Sebenarnya sama-sama yang saya buat dengan IP versi 6-nya juga. Oke, langsung saja mulai dengan mengecek masing-masing IP pada PC. Yang saya cek adalah PC network A dulu, yaitu PC 0. Nah, di sini kan IP-nya 192.168.123.128/25. Maka default gateway-nya yaitu IP pertama selanjutnya, yaitu 129. Dan IP berikutnya jadi iFable untuk dipakai untuk PC, jadinya 130. Oke, itu PC 0. PC 1 seharusnya juga sama, dia jadinya 131. Oke, sesuai. Nah, untuk di bagian routernya, kita cukup mengisikan IP versi 4-nya default gateway dari PC yang kita tadi nih. Jadi PC-nya tadi kan ada default gateway. Isikan saja ke bagian routernya. Pastikan gigabit Ethernet jalurnya benar. Itu untuk network A. Selanjutnya untuk network B, untuk network B. Kita cek dulu IP-nya. Nah, di sini kan IP-nya 96/27. Jadi IP yang untuk default gateway-nya 97. Dan untuk IP PC-nya 98. Itu untuk PC 2. PC 3 sama juga. Dia beda IP aja 99. Oke, untuk routernya juga sama. Kita cukup memasukkan alamat gateway-nya. Nah, benar. Oke, sudah sesuai. Tadi udah network A dan network B, sekarang lanjut ke network X yang saya buat 2 host itu. Oke, jadi dia berada di jalur gigabit 0/1 dengan IP-nya awalnya kan 92, saya dapatnya 92/30. Maka subnet masknya ini 252 sesuai, dan ini 93 karena IP iFable-nya. Nah, ini saya pakai 93 untuk router 1 dan 94 untuk router 2. Ya, benar. Selanjutnya untuk bagian routing. Kita mulai pada router 1 dulu. Di sini bisa ke bagian config, lalu routing ada di bagian static, karena ini perintahnya adalah static routing. Nah, di sini jelas bahwa dari 192, jadi kita ngesetnya itu, ini kan router 1. Router 1 itu mewakili network A. Jadi kita set untuk bisa tersambung dengan network B. Jadi kita hubungkan network B-nya yaitu 96/27 melalui 94, yaitu jalurnya si router 2. Cara inputannya gampang. Networknya kita isi dengan network B, max-nya sesuai dengan slash-nya yaitu 27, itu kalau tidak salah, sebentar saya cek, yaitu 224. Jadi sini 255, 255, 255, 224. Nah, di next hop-nya yaitu jalurnya yaitu 94, ini tadi router 2 begitu. Oke, untuk pembuktiannya sudah melakukan routing, kita coba aja. Show IP route. Nah, di sini ada bagian S nih. S itu artinya static. Jadi yang saya tambahin manual sendiri. Di sini jelas nih.
96/27 via melalui 94 IP jalurnya itu. Oke, itu untuk router 1. Static routing untuk IP di bagian router 1. Selanjutnya di router 2, sama juga nih, sudah saya tambahin. Nah, ini kebalikannya. Kalau router 2 berarti yang dihubungin adalah network A, yaitu router satunya. Nah, network A-nya ini kan 28/25, 128/25. Nah, melalui 93 ini. Gitu. Terakhir melakukan testing pada PC. Kita mulai dari PC 0 ke PC 1 dulu. Jadi sesama network A. Belum antar network 192.168.123.131, yaitu IP PC satunya. Statusnya sudah reply. Selanjutnya kita antar jaringan ke PC 3 deh. PC 3 99. Tes. Seharusnya RTO ya pertama kali. Baru dilanjutkan dengan reply. Kita tunggu. Oke, bener kan? Dia RTO dulu kemudian reply. Itu untuk network A ke network B. Bagaimana sebaliknya dari network B? Bisa atau enggak? Bisa. Karena sudah dilakukan routing kepada dua routernya. Oke, kita coba dulu sesama network B. 192.168.123.99. Ini dari PC 2 ke PC 3. Seharusnya reply. Memang seharusnya bisa. Selanjutnya ke PC 1 deh, ke PC 1. 1. Harusnya juga sama, di RTO dulu baru dia bakal reply. Oke, beneran. Oke, itu untuk IP demo IP versi 4. Sudah semua dan berhasil. Selanjutnya saya akan mendemokan untuk IP versi 6-nya. Saya buka dulu filenya karena saya pisah. Ini UAS versi 6. Oke, kita mulai dari mengecek masing-masing IP pada PC. Sama kayak IP versi 4 tadi. Nah, ini saya kosongin karena tadi kan saya pisah ya. Di IP versi 6-nya aja yang saya isi. Kan ini network A, network B, dan network X. Jadi saya mulai dari network A dulu. Di network A itu ada dua PC, PC 0 dan PC 1. PC 0 ini ya sesuai tadi kan. IP-nya tadi 2001.2.280/121. Maka default gateway-nya 81 dan IP address-nya 82/121. Itu untuk PC 0. PC 1 sama, cuma beda IP aja. Jadinya dia 83. Meneruskan IP-nya karena tidak boleh sama. Oke, untuk routingnya, untuk routernya, ini dia tidak bisa menggunakan config karena tidak ada menunya di sini ya. Dia cuma ada IP versi 4. Jadi caranya menggunakan CLI. Menggunakan CLI. Nah, untuk perintahnya sendiri sudah saya ketik di sini, sudah saya simpan. Nah, ini sudah saya simpan IP versi 6, static routingnya. Nah, jadi yang perlu dilakukan itu unicast dulu, itu menghidupkan fungsi routing IP versi 6-nya. Nah, baru kita men-set interface-nya dari 0 gigabit Ethernet 0/0 untuk menghubunginya ya. Kita taruh aja IP versi 6-nya, yaitu IP default gateway dari PC-nya. Kedua PC yang ada di network A. Nah, sebagai berikut. Biar langsung saja, jadi kita langsung nge-set untuk network X-nya, yaitu network X-nya kita exit dulu. Network X-nya kan melalui gigabit Ethernet 0/1, jadi kita isi
Dia tadi awalnya 420 jadi 421/127. Oke, itu untuk router 1. Untuk router 2 juga sama, dia cuma beda network. Dia network B kan, jadinya 61, dan network X-nya 422/127. Oke, itu untuk bagian routingnya. Sekarang untuk IP route-nya. Tadi kan addressing ya. Tadi tuh addressing static routing. Sekarang IP route static routingnya. Nah, untuk IP route-nya juga nggak bisa juga dari config. Jadi nah nih, ini tuh untuk IP versi 4. Jadi di sininya kita perlu menggunakan CLI juga. Nah, saya sudah melakukan juga perintahnya, jadi saya tidak mengulangi. Tapi saya sudah melakukannya lah. Sebagai pembuktiannya kita cek show IP versi 6 root. Oke, sepertinya hilang ya. Kita akan coba aja live langsung di sini. Berarti kita enable dulu. Oke, udah enable ya. Di config T terminal. Nah, kalau sudah IP versi 6 root 200. Ini kan karena dari router 1, berarti kita hubungi dari ke router 2 di 2001.2.2 6.2/123 melalui gigabit Ethernet 0/0 dan antaranya 2001.2.2.422. Oke, berhasil. Kita coba cek show IP versi 6 root. Nah, di sini udah ada ya static nih, S static. Saya tambahin sendiri artinya. Oke, itu berhasil untuk router satunya. Sekarang untuk router 2-nya. Sama perintahnya. Kita enable dulu, terus lakukan config terminal, konfigurasi terminal, dan IP versi 6 root. Ini bedanya dia ke router 1 dan network A. Jadinya 2001.2.2/121 melalui gigabit Ethernet 0/0 dengan perantara dengan via 201.2.1/1/421. Berhasil exit. Kita cek show IP versi 6 root. Oke, ini udah ada static. Nah, itu untuk IP root-nya. Sekarang pengetesannya dari PC0. PC0 ini kan network A, jadi sama network A dulu. Coba kita ping ke default gateway-nya dulu. 2001.2.2.81 ini default gateway-nya. Default gateway dari network A. Statusnya ada reply. Kita coba ke PC1, yaitu yang ada di network A juga. Statusnya juga ada reply ya. Oke, selanjutnya antar jaringan, yaitu ke network B, yaitu 62. Oke, statusnya udah reply juga. Berhasil berarti ya. Nah, selanjutnya ke network B, PC2. Sama pengujiannya. Kita tes ping ke default gateway dulu. Gateway 61. Statusnya sudah berhasil. Selanjutnya ke PC3. PC3 itu 63. Statusnya juga udah reply. Oke, selanjutnya antar jaringan, jadi ke network A 82. Nah, udah reply juga. Oke, sudah berhasil. Oke, sudah.
semua ya. Nah, untuk tadi yang ada di bagian CLI mungkin nggak saya demokan secara live, tapi saya sudah screenshot semuanya di laporan PDF-nya. Jadi tidak ada yang belum saya atau saya lewatin stepnya. Nah, ini sudah. Oke, sekian saja untuk presentasi demo OS jaringan komputer. Terima kasih.